Pada suatu hari di suatu sekolah, terdapat tempat kantin yang menjadi tempat makan atau tempat nongkrong sekelompok kakak kelas ketika waktu istirahat sekolah berlangsung. Namun, suatu ketika saat mereka akan pergi duduk di sana, ada sekelompok adik kelas yang sudah menempatinya terlebih dahulu. Saat mereka melihat tempat tersebut sudah ditempati oleh adik kelas, mereka pun merasa kesal dan bertanya kepada adik kelas secara halus. Tetapi adik kelas menanggapinya dengan nada yang tinggi. Adik kelas merasa terganggu dan merasa tempat itu adalah tempat umum untuk siapapun yang menempatinya terlebih dahulu. Namun, kakak kelas tidak terima karena mereka merasa tempat itu adalah tempat biasa mereka nongkrong dan mereka sudah memesan tempat tersebut kepada ibu kantin. Lalu, terjadilah perdebatan dan perselisihan antara kakak kelas dan adik kelas sehingga sekelompok adik kelas tersebut merasa hal itu tidak seharusnya diperdebatkan karena kantin merupakan fasilitas sekolah untuk semua siswa. Dan adik kelas pun melaporkan ke guru BK atas apa yang sudah diperbuat oleh sekelompok kakak kelas tersebut. Guys, itu kan meja kita. Parah banget sih, sumpah. Kita kan udah duluan. Maaf ya dek, kok kalian di sini sih? Ya emang kenapa? Ini kan fasilitas sekolah. Ngomongnya biasa aja deh, kita kan tanya baik-baik. Ini tempat udah kita pesan ke ibu kantin. Assalamualaikum, selamat pagi ibu. Waalaikumsalam. Wah, ada apa nih? Silakan duduk. Maaf Bu, jika kami mengganggu waktu Ibu. Ada yang ingin kami bicarakan, apakah bisa Bu? Tentu bisa dong. Tapi sebelumnya gimana duduknya? Kalian sudah nyaman belum? Sudah Bu. Jadi kalau gitu sebelumnya Ibu tanya dulu ya. Kalian dari kelas mana? Kami dari kelas 10 IPA 2 Bu. Oh iya nak, sebelumnya Ibu juga berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah mau untuk bercerita atau datang ke sini dan menceritakan masalah yang kalian alami. Semoga Ibu dapat membantu permasalahan yang sedang kalian alami. Jadi begini Bu, jam istirahat tadi kami berdua duduk di kantin pojokan. Terus tiba-tiba ada kakak kelas datang menabrak kita berdua. Mereka bilang tempat itu tempat yang biasa mereka tempatin. Terus kami nggak terima dong Bu digituin, karena kan itu fasilitas sekolah. Jadi ya kami juga berhak pakai tempat itu. Oh jadi gitu. Gimana kalau yang bersangkutan atau kakak kelasnya dipanggil ke sini? Tolong Dayanti dipanggilkan kakak kelasnya ya. Baik Bu, sebentar. Misi Bu. Iya, silakan masuk. Misi Bu. Silakan duduk. Ayo. Sebelumnya ada apa ya Bu kami dipanggil ke sini? Jadi gini, Ibu dengar katanya kalian sedang mengalami perselisihan. Apakah betul? Iya Bu. Oke, baik. Nah, jadi di pertemuan kali ini Ibu mengharapkan kalian tidak membocorkan permasalahan kalian dan Ibu tidak akan memaksa kalian untuk berbicara. Jadi kalian semua dapat bersukarela untuk menceritakan permasalahan yang sebenarnya. Jadi, kali ini Ibu akan memberikan layanan mediasi kepada kalian karena kalian semua antara kakak kelas dan adik kelas sedang mengalami perselisihan atau bisa dikatakan bermusuhan. Dan layanan ini Ibu berikan agar terciptanya suasana atau hubungan yang positif dan kondusif antara kalian semua. Jadi, layanan mediasi itu adalah layanan konseling yang dilaksanakan guru BK kepada siswa yang sedang berselisih atau bertentangan atau tidak menemukan ketidakcocokan terhadap antara kalian, kakak kelas dan adik kelas seperti yang kalian alami saat ini. Bagaimana, paham semuanya? Paham Bu. Oke, jadi kita mulai ya hari ini. Sebelumnya Ibu juga ingin mendengarkan cerita dari kedua belah pihak.
Nah, tadi juga dari adik kelas sudah menceritakan sedikit permasalahannya kepada ibu. Nah, kenapa ibu panggil kalian semua ke sini? Karena ibu juga ingin kalian mendengar cerita dari adik kelas. Nanti ibu minta Diva menceritakan kembali ya. Kemudian ibu juga harap ketika teman atau adik kakak kelas kalian sedang berbicara, tidak ada yang memotong pembicaraannya ya. Paham? Paham, Bu. Iya Bu, seperti yang saya sudah ceritakan tadi, kami berdua sedang makan di kantin, terus tiba-tiba mereka bertiga marah-marah Bu, ngelabrak kita soal tempat duduk itu. Nah, kan, kami juga nggak terima Bu kayak gitu, karena kan itu fasilitas sekolah, jadi ya kami juga berhak Bu maksudnya. Oh, jadi seperti itu. Iya Bu, seperti itu. Nah, sekarang ibu minta kepada kalian, ibu juga ingin mendengar dari pihak kalian gimana ceritanya. Apa ada yang mau bercerita? Iya Bu, kan gini, pas istirahat, kami kan mau pergi ke kantin. Kami tuh mau ke tempat biasa yang kami tempatin, di kantin pojok. Tapi pas kami datang ternyata ada mereka duduk di sana. Padahal tempat itu kan udah kami booking, kami udah pesan ke ibu kantin, ibu pesen ini buat kita ya nanti pas istirahat gitu. Taunya sama mereka udah didudukin gitu. Terus sebenarnya kami juga awalnya biasa aja Bu, nggak nyolot, ngomongnya biasa aja. Tapi mereka duluan nyolot, kan kami jadi kesulut ya Bu. Jadi ya ikutan marah-marah juga. Oh, seperti itu ya ternyata. Ibu udah tahu nih ceritanya kayak gimana. Jadi tadi adik kelas sedang duduk atau beristirahat di kantin, yang tempat itu sebenarnya biasa kakak kelas tempati. Nah, ketika kakak kelas ingin ke kantin beristirahat, ternyata sudah ditempati terlebih dahulu oleh adik kelasnya. Nah, kemudian kakak kelasnya juga tidak terima karena tempat duduknya sudah ditempati. Lalu mungkin dari adik kelas juga merasa ini kan fasilitas sekolah. Nah, kalian juga berhak. Mungkin seperti itu. Apakah benar seperti itu ceritanya? Benar Bu. Baik, jika seperti itu, Ibu ingin mendengar pendapat, saran, atau solusi yang kalian pikirkan sesuai dengan gimana sih cara kalian menyikapi permasalahan ini. Ibu minta dari Dinda ya, kemudian Ibu mohon untuk menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Silahkan Dinda. Iya Bu, kan kita udah biasa kalau istirahat tuh duduk di situ. Jadi kayak udah tempat nongkrong kita gitu kalau istirahat. Harusnya kan kita udah bisa langsung duduk di situ. Ini malah ditempatin sama mereka. Oke, sekarang Ibu minta Diva memberikan pendapatnya. Iya Bu, kami berdua kan di sini juga siswa kan ya Bu. Terus ya kami berhak tempat di sini di mana aja. Lagian pihak sekolah juga nggak ada yang larang. Tapi mereka bertiga kayak so berkuasa gitu Bu. Kok saya berpuasa sih? Gak jelas banget deh. Sabar ya Amal, kita dengarkan dulu. Diva sedang menceritakan apa yang menurut pendapat dia. Sekarang Ibu tanya, Diva apa masih ada yang ingin ditambahkan? Enggak Bu, sudah cukup. Oke, sekarang Ibu minta Putri untuk menjelaskan atau mengutarakan pendapatnya. Ya kalau dari saya sih Bu, kalau misalkan memang adik kelas mau nempatin tempat kita, ya tinggal bilang aja gitu Bu. Seenggaknya mah ada basa-basinya atau kayak gimana, nggak harus ribut-ribut kayak gini gitu. Oke, apa masih ada yang mau ditambahkan Putri? Enggak. Oke, sekarang Ibu minta Dayanti gimana pendapatnya? Kalau saya sih lumayan setuju ya Bu dengan Kak Putri. Seharusnya sih jangan dijadikan hak milik kayak gitu Bu. Oke, sekarang Ibu minta Amal, silakan pendapatnya gimana? Ya saya sih oke-oke aja gitu Bu sama kayak yang lain. Gitu gimana? Coba tarik nafas dulu. Pokoknya bisa gitu Bu, kayak yang dibilang sama Putri sama Dayanti. Cuman lain kali kalau ngomong sama kakak kelas itu jangan ngegas, jangan nyolot. Kan saya juga jadi kepancing gitu Bu. Oke, jadi semuanya sudah selesai ya menyampaikan pendapatnya masing-masing. Gimana, masih ada yang ingin disampaikan? Saya Bu, saya mau minta maaf tadi sama kakak kelas karena saya ngomongnya agak sedikit ngegas. Sorry juga ya Dit, tadi gua kepancing emosi. Saya juga minta maaf ya Kak kalau saya ada salah. Iya, saya juga minta maaf tadi agak emosi ngomongnya. Ya Bu, saya sebagai kakak kelas juga mau minta maaf. Nah, semuanya sudah saling bermaafan juga dan mengutarakan pendapatnya juga. Nah, Ibu minta kepada kalian juga
untuk menurunkan egonya untuk kakak kelas agar tidak terjadi permasalahan seperti ini. Dan tidak hanya untuk kalian ya, semua fasilitas di sekolah ini, kantin atau tempat perpustakaan, mungkin itu semua kan milik sekolah atau fasilitas sekolah. Jadi siswa lainnya juga berhak untuk menempati atau menggunakan fasilitas sekolah. Kemudian Ibu harap kepada kalian untuk adik kelas lebih sopan lagi berbicara kepada kakak kelasnya agar kakak kelasnya juga memaklumi keadaan kalian. Baik, Bu. Nah, alhamdulillah masalahnya berarti sudah selesai ya. Ibu harap tidak ada lagi perselisihan atau percekcokan lagi antara kalian semua. Dan semua fasilitas di sekolah tentunya milik kita bersama dan digunakan secara bersama oleh para siswa di sekolah ini. Baik Bu, saya mau ngucapin terima kasih sama Ibu karena udah mengganggu waktu Ibu untuk membantu menyelesaikan permasalahan kami. Tidak apa-apa karena kan itu sudah tugas Ibu menjadi guru BK. Kemudian Ibu harap juga kalian tidak perlu sungkan ya jika ada permasalahan yang ingin diceritakan kepada Ibu, entah nantinya masalah percintaan mungkin. Ya Bu. Baik Bu. Ya sudah, kalau seperti itu kami semua pamit dulu ya Bu. Terima kasih ya, Bu.